Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya, ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya, kayak. Mohon ini. Terima kasih Pak Komarudin yang sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan. Nanti akan ada penasihatan dari majelis. Nah, saya mulai dari perkara nomor 174 Pak Komarudin ya. Itu. Ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5, serta pasal 18 ayat 2 huruf A. Atau persoalannya ada pada implementasi. Ya. Tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya, kayak. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, bahwa itu telah menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi Bapak harus coba renungkan ya. Kalau itu ya, kalau itu misalnya persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi. Kan ada juga, bisa diperintahkan. Ya. Jadi tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali. Yang berikutnya ini Pak Komarudin. Nah, tadi makanya saya tekankan di sini ya. Ini saya lihat mulai dari kewenangan mahkamah ya. Makanya kenapa kok perlu melihat contoh putusan terutama yang dikabulkan ya. Karena memang kalau kita baca di sini itu nanti cara merumuskan bagian kewenangan mahkamah itu tidak sependek seperti yang ada di dalam permohonan Bapak. Ya. Tuh. Di sana Bapak perlu untuk mencantumkan yang pertama apa? Dasar hukum kewenangan mahkamah. Di mana itu diatur? Pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Turun dari Undang-Undang Dasar, Bapak sebut juga kewenangan mahkamah itu yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Turun lagi ya, itu ada di Undang-Undang MK, khususnya pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK. Turun lagi Bapak melihat bagian kewenangan mahkamah ini juga dari Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang kalau nggak salah nomor 13 tahun 2022. Nah kemudian Bapak sebutkan juga soal kewenangan itu berdasarkan PMK nomor 7 tahun 2025. Ya, ini juga untuk yang lain ya, jadi nanti saya tidak mengulang. Coba dibaca dengan baik pasal 2 ayat 4, kemudian pasal 10 ya di PMK 7 2025 ini ya. Nah itu untuk saya anggap juga ini untuk yang lain ya, yang terkait dengan kewenangan mahkamah agar disesuaikan. Nah, yang berikutnya ini terkait dengan kedudukan hukum Pak Komarudin ya. Ini perlu lebih sekali lagi karena tadi saya sampaikan ya, ini persoalan yang Bapak anggap ada itu apakah persoalan konstitusionalitas norma atau persoalan implementasi norma. Itu. Yang saya juga melihat kalaupun itu implementasi norma, undang-undang juga sudah memberikan jalan keluarnya ya. Ini kita melihat cuplikan video yang sangat menarik ini. Namun di sini disampaikan para netizen bahwasanya belajar dari sejarah bahwa banyak sekali keruntuhan seorang pemimpin disebabkan karena istri. Gibran tidak punya prestasi dijadikan wapres, jadi beban negara dan jadi beban masyarakat juga. Sekeluarga semuanya busuk, rakyat tinggal bertindak. Yang menyetujui Gibran jadi cawapres ya Prabowo, karena penolakan rakyat sangat besar, maka Presiden Prabowo mesti bertanggung jawab untuk mendengar aspirasi rakyat dengan cara yang cantik untuk menurunkan Gibran. Baru terbongkar rakyat mau udah curiga dari dulu.
Hebat Tempo selalu dapat berita yang selalu bertentangan dengan ucapan dari seorang yang katanya didukung rakyat 80% Mulyono, dan yang selalu kita temukan sen kiri belok kanan kalau sekarang didukung 80% agar diadili. Nah, Ibu Surito yang bikin porak-poranda hukum di NKRI Mulyono. Nah, harus belajar berjenjang baru maju presiden memaksa kehendak. Dinasti yang harus akan kekuasaan dan jabatan semata biasanya tidak akan lama berkuasa karena mereka sudah menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan untuk menjadikan anak-anaknya seorang pemimpin. Intinya, cuma satu pencalonan tersebut cacat hukum karena melanggar undang-undang. Andai saja usia sudah cukup dan tidak ada undang-undang yang dilanggar masih bisa ditolerir, artinya biar dia mencelek dalam pidato, tapi karena dipilih oleh orang banyak dan pemilu di sini kepantasan dan etika tidak ada dari pihak keluarga yang mendukung Gibran, memaksakan diri justru jadi cemooh orang baik karena tidak pantas jadi wakil presiden, ditambah lagi dengan melanggar undang-undang. Nah, wah, begitu liciknya keluarga demi anak pelongo mempengaruhi semua warga negara buat dukung Gibran, terutama Iriana yang sibuk menguruskan padahal bapaknya masih menjabat. Memang nggak punya rasa malu. Nah, dihujat masa bodoh tuh paman yang kuasa dengan utak-atik undang-undang di mereka maksa, paling kuasa di bidang hukum di negeri ini, bahkan DPR pun diam saja. Nah, dasar pasutri yang nggak punya moral dan etika, mentang-mentang punya adik ipar ketua MK lalu dimanfaat untuk merekayasa konstitusi agar anak Iriana bisa mencalonkan sebagai wapres. Ke dalam pencalonan wapres Gibran udah cacat konstitusi, maka Gibran pun tidak sah secara konstitusional sebagai wapres Indonesia. Nah, orang cerdas bangsa besar ini pada kemana? Masa takut dengan ke Mulyono? Rakyat cerdas sial, support lawan rakus kekuasaan. Saya mendukung Jokowi selama 8 tahun, tapi setelah ada putusan MK kegaguman, saya terhadap Jokowi seketika lenyap. Nah, kerakusan kekuasaannya, kebangkitan sampai merusak tatanan demokrasi begitu parah, tapi kualitas berpikirnya minim sehingga malah merusak bangsa, negara, dan rakyat secara merata mulai hulu sampai hilir. Betul, 3 kali urat malunya putus, benar-benar putus, teman-teman. Nah, mengingatkan warga Indonesia bahwa Jokowi presiden terkorupsi di mata dunia internasional, baru 10 tahun, gimana kalau sempat perpanjang jabatan. Jokowi juga mencoba merevisi undang-undang pilkada demi hasrat politik dinasti untuk si bungsu. Blok Medan diamankan KPK, katanya belum cukup alat bukti. Anak mantu naik jet pribadi yang diduga gratifikasi didalamkan KPK, katanya belum cukup alat bukti. Memang keluarga Jokowi haus kekuasaan, apalagi Jokowi dan istrinya Trimik. Jokowi koruptor nomor 1 dunia. Dengan bangga pamit, selamat dan sukses anak-anakku semua. Jangan lupa ya, itu namanya rakus, masakan koki istana enak sih, naik mobil. Nah, apa bisa mengalak logika kalau sudah begini faktanya? Banyak permasalahan lain. Dari sinilah awal terjadinya kebijakan-kebijakan yang bermasalah. Karena keinginan untuk meneruskan kekuasaan, jadi butuh berbagai trik politik di luar etika yang sudah digariskan oleh undang-undang. Nah, ambisi politik Mulyono itu melebihi negara itu sendiri. Setiap bekas-bekas presiden selalu terlambat untuk mendidik anaknya untuk melanjutkan karir presidennya, karena di saat bapaknya masih jadi presiden, anak-anaknya masih kecil-kecil dan masih ingusan. Rakyat curiga dan sudah dari dulu rakyat sudah tahu. Konspirasi jahat harus dihentikan. Makzulkan wapres bermasalah, cacat moral dan etika demi kebaikan bangsa bernegara Indonesia. Nah, inilah yang saya suka dengan kontennya, bocor halus sehingga kita bisa tahu seluk-beluknya jaga berpolitikan Indonesia. Percuma bro kalau cuma temuan-temuan diadili ada. Nah, mantap kalau memang benar begitu beritanya. Betapa buruk dan memuakkan keluarga Jokowi ini. Permainan politik yang paling kotor, segalanya aturan ditabrak demi ambisi. Nah, kok tiada henti-hentinya digosipin setelah pensiun. Kebusukan dan kelicikan Jokowi dan Iriana makin terkuak. Nah, bentar lagi aibnya Iriana Widodo akan viral. Siap-siap Jokowi tambah stres lagi. Aibnya Iriana akan bikin Indonesia gempar. Akankah Jokowi menceriakan Iriana? Nah, keluarga haus kekuasaan dan uang yang
kasihan azab akan menunggu kok. Nah, satu keluarga dari bapak ibu sampai anak semuanya ingin menghancurkan demokrasi di Indonesia. Ayo bangkit melawan. Nah, keluarga Jokowi harus terima kenyataan dari hasil kerakusannya selama berkuasa, menyalahgunakan wewenang secara brutal dan ketidakadilan yang ditunjukkan secara nyata. Ini adalah salah satu perilaku dolim. Nah, tanpa disadari keserakahan dan kerakusan ini akan berakhir memalukan dan menyakitkan. Rakyat yang netral dan berpikir secara nalar sejak dulu sudah menduga, apalagi waktu itu masih sedang berkuasa. Salah satunya menyimpan adik ipar di MK. Jika memang ada bukti-bukti kuat tentang busuknya para penjabat negeri ini, ya bukankah demi negeri bukan demi perorangan? Orang tidak korupsi dikejar-kejar dan dihina. Yang jelas-jelasnya ada partai isinya koruptor, enggak ada yang berani kejar-kejar apalagi mau menghina. Aneh, jadi orang Indonesia ini yang jelas merugikan itu koruptor, bro. Sekarang, rakyat sudah mengetahui kelicikan kejahatan kecurangan keluarga, terutama Ibu Iriana, maka Gibran jadi wakil presiden bukan dari prestasi tapi dinasti, maka satu-satunya jalan Gibran harus dimakzulkan. Dengan segera karena Gibran jadi capres bikin negara gaduh, rusak, amburadul, hancur semuanya. Nah, kalau masih menjadi pemimpin dalam lembaga, organisasi, majelis atau kumpulan apapun, jika otaknya otak bisnis tetap mawot. Dunia internasional wajib hadir gantikan KPK, itulah intinya. Maka nol korupsi di Indonesia, serukan hal itu ke seluruh publik yang ada di negeri ini. Nah, netral aja, mana yang jahat diadili, jangan ada yang membela kesalahan. Semua ini ada di tangan Prabowo, karena rahasia ini semua ada di tangan Prabowo. Apakah Pak Prabowo berani? Nafsu dan ambisi mengalahkan logika. Caci maki tidak akan berhenti. Mereka menggali kuburan sendiri. Perjuangan yang sia-sia, ulah kelakuan pribadi yang tak punya kapasitas untuk memimpin masyarakat bisa menilai. Nasib sudah jadi bubur, seberapa keras asumsi rakyat tidak akan merubah posisinya. Turunkan capresnya karena cacat hukum. Kalau hukum diamankan, diacak, tidak dipungkiri, pemilu ke depan lebih parah dari sini. Semua rakyat siapa saja boleh dan hak semua orang, tetapi ada caranya yang sesuai dengan undang-undang yang sah, demokrasi. Harus belajar dari zaman penjajah Belanda bisa dikuasai Nusantara setelah adanya pengkhianatan. Catat baik pengalaman mas lampau. Jangan beri ruangan pengkhianat. Nah, jika diamati dan dicermati, program makan siang gratis bisa menjadi jembatan dan modal Gibran Fufufafa di 2029, era bapaknya pakai bansos untuk menarik simpati dan suara rakyat. Era Gibran Fufufafa melalui program makan gratis ini, di mana dia bisa berkunjung ke banyak tempat, terutama sekolah-sekolah, namanya akan populer, terus dikenal dan tertancap dengan baik di otak anak-anak sekolah, dan sebagian besar dari mereka akan menjadi pemilih dan penentu suara pada pemilu capres di tahun 2029 dan 2034 atau 2 periode sesuai undang-undang nanti. Bagaimana tidak enak menjadi keluarga Jokowi, membangun dinasti politik keluarga tanpa modal dengan uang negara yang bebannya ditanggung merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. NKRI harga mati.